Selama inspeksi mendadak, sersan pelatih menerobos masuk ke barak dan menemukan sepotong roti tersembunyi di dalam loker milik Vincent. Marah besar, ia langsung menetapkan aturan baru. Mulai saat itu, setiap kali Vincent melakukan kesalahan, seluruh unit akan menanggung akibatnya. Ia lalu menyumpalkan roti itu ke mulut Vincent dan memerintahkan seluruh prajurit lainnya untuk tiarap dan melakukan push-up. Marah karena dihukum akibat kesalahan orang lain, para prajurit melampiaskan semuanya kepada Vincent. Mereka membungkus sabun batangan keras dengan handuk dan mengikatnya erat, mengubahnya menjadi senjata brutal. Senjata ini tidak akan meninggalkan bekas yang terlihat, namun sangat menyakitkan. Larut malam itu, para prajurit menyelinap ke tempat tidur Vincent, menahannya kuat-kuat dengan selimut, membungkam mulutnya, dan memukulinya tanpa ampun dengan senjata buatan mereka. Teriakan Vincent menggema di seluruh barak. Setiap rekan sekamarnya memukulinya secara bergiliran. Bahkan David, satu-satunya teman Vincent, setelah ragu sejenak, ikut bergabung. Didukung oleh dorongan teman-temannya, ia memukul Vincent lebih keras dari yang lain. Malam itu, tangisan Vincent terdengar hingga fajar. Sejak hari itu, sosok Vincent yang ceria dan penuh senyum menghilang. Yang muncul adalah seseorang yang dingin, dipenuhi amarah dan haus akan balas dendam. Ia menjadi sangat bertekad untuk membuktikan dirinya dan mengejutkan semua orang. Dalam hari-hari berikutnya, ia berlatih 10 kali lebih keras. Gerakannya menjadi tajam dan presisi. Ia menembak dengan akurasi, mematikan dan menangani senjata seperti seorang profesional. Sersan pun terkejut. Ia selalu menganggap Vincent sebagai lelucon, seseorang yang lemah, canggung, dan tak berguna. Vincent bahkan tak pernah bisa melewati dinding rintangan kedua. Ia tak sanggup melakukan satupun pull-up. Ia takut ketinggian, tak bisa menyelesaikan lari dasar, dan sering tertukar antara kiri dan kanan saat latihan senjata. Sersan begitu frustasi padanya hingga nyaris batuk darah, dan sering menampar Vincent di depan orang lain tanpa belas kasihan. Namun sejak malam pemukulan itu, perilaku Vincent mulai aneh. Saat membersihkan senjatanya, ia sering bergumam sendiri. Suatu malam saat David bertugas jaga, ia mendengar suara dari kamar mandi. Ketika ia mendorong pintunya, ia sangat terkejut melihat Vincent sedang duduk di atas toilet, memasukkan peluru ke dalam senapan dengan senyum menyeramkan di wajahnya. David langsung bergegas menghampirinya, memohon agar ia berhenti sebelum mereka semua kembali dihukum. Vincent langsung berdiri, mulai berteriak dengan komando latihan dan melakukan gerakan baris berbaris dengan keras. Suaranya menggema di seluruh barak, menarik perhatian semua orang, termasuk para sersan. Seperti biasa, sersan masuk sambil memaki-maki. Tetapi David dengan cepat memberitahunya bahwa senapan Vincent sudah terisi peluru. Ekspresi sang sersan langsung berubah drastis. Ia mencoba menenangkan Vincent, berbicara dengan lembut dan hati-hati. Namun Vincent bahkan tidak menoleh padanya, membuat sersan merasa dipermalukan. Marah, ia kembali ke perilaku kasarnya, menghina Vincent di depan semua orang. Tapi kali ini, Vincent tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menyerahkan satu butir peluru kepada sang sersan. Semua orang terdiam dalam keterkejutan. David mencoba membujuknya, tetapi Vincent tiba-tiba mengarahkan senjata ke David. Namun pada akhirnya, ia tak sanggup melukai temannya sendiri. Sebagai gantinya, ia duduk kembali di atas toilet dan perlahan memasukkan laras senapan ke dalam mulutnya.